Namaku Erik Bauer, prajurit Divisi Infanteri Jerman pada 1944. Aku tidak tahu apakah hari itu adalah hari terakhirku di dunia atau awal dari sesuatu yang seharusnya tidak dialami manusia. Kami mundur dari serangan besar-besaran. Artileri Soviet meratakan hutan, pohon-pohon tumbang seperti lidi, tanah bergetar setiap beberapa detik. Di tengah kabut dan lumpur, kami menemukan pintu bunker setengah terkubur tanah. Tidak ada tanda-tanda militer, tidak ada nomor unit. Hanya pintu baja hitam, berdiri seperti mulut raksasa yang menunggu kami melangkah masuk. Komandan menjerit, "Masuk! Sekarang! Jangan berhenti!" Aku, kau, Franz, Helmut, dan Otto melompat masuk, dan sesaat kemudian, pintu menutup, suara ledakan di luar menghilang, hening total. Kami tidak tahu bahwa saat pintu itu tertutup, perang bagi kami sudah selesai. Dan kami baru saja memasuki sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Bunker tanpa jalan keluar. Cahaya neon putih kebiruan menyala otomatis. Ruangannya aneh. Tidak ada bau lembab seperti bunker biasa. Tidak ada jejak manusia. Tidak ada tanah. Tidak ada kotoran, seolah ruangan ini baru dibuat. Kami menyusuri setiap dinding beton tebal. Tidak ada panel ventilasi. Tidak ada tangga naik. Tidak ada pintu kedua. Satu-satunya pintu hanyalah pintu baja yang kini terkunci tanpa pegangan dari dalam. Saat kami sadar tidak ada jalan keluar, sesuatu di dalam dada kami runtuh. Franz berkata lirih, "Kalau ini bunker pelindung, kenapa tidak ada jalur evakuasi?" Kami memeriksa radio. Statik. Tidak ada sinyal. Tidak ada relay. Seolah dunia luar tidak ada. Otto, yang paling tenang, berkata, "Tenang, ini mungkin bunker cadangan khusus. Pasti ada pintu rahasia." Kami mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi rasa takut pelan-pelan menjalar ke tulang. Pagi pertama dan mukjizat yang salah. Kami tidur. Tidak nyenyak. Gelap terasa tebal. Hening terasa salah. Pagi berikutnya, meski kami tidak tahu benar itu pagi atau bukan, kami menemukan hal yang benar-benar mustahil. Rak penyimpanan yang kosong kemarin kini terisi penuh. Roti hitam masih hangat. Daging kornet. Kopi instan, air segar, obat antiseptik, bahkan pisau roti yang bersih. Tidak ada suara sebelumnya, tidak ada jejak kaki. Helmut memegang roti itu. Ini masih hangat, bagikan baru keluar oven. Kami saling memandang. Hal kedua, di dinding belakang muncul angka 01, terukir seperti pahatan. Meski kemarin dinding itu kosong, kami belum tahu angka itu akan menjadi horor terburuk kami. Hari-hari awal ketidakmasuk akalan. Kami mencoba bertahan. Hari 2 angka berubah menjadi 02. Hari 3 angka 03. Kami makan makanan yang muncul setiap pagi. Kami mengecek lingkungan. Kami menemukan tidak ada debu sama sekali. Lampu tidak pernah panas. Lantai tetap dingin sempurna. Udara cukup tanpa ventilasi. Tubuh kami tidak terlalu lapar, kami tidak kelelahan, kami tidak dehidrasi, seolah kondisi tubuh kami dijaga oleh sesuatu yang tidak kami mengerti. Karl mulai berbisik pada hari keempat. Tempat ini bukan untuk bertahan hidup. Tempat ini mengamati kita. Helmut menepisnya. Jangan mulai hal aneh. Namun kami semua merasakan perasaan yang sama. Ada sesuatu yang memperhatikan. Pada hari ke-6, kejadian aneh mulai nyata. Di salah satu ruangan, kami menemukan foto hitam putih di lantai. Foto itu menampilkan 5 prajurit berdiri di ruangan yang sama dengan bunker ini. Posturnya, tingginya, bayangan tubuhnya, itu kami. Foto itu menunjukkan kami, tapi di foto posisi kami bukan posisi kemarin dan bukan posisi saat itu. Seolah foto itu memperlihatkan kami di masa lain. Franz menjatuhkan foto itu. Tangannya gemetar. Aku tidak ingat berpose seperti ini.
Tidak pernah. Kami memejamkan mata, berharap ini mimpi. Tapi tidak. Ketika mental mulai rapuh. Hari demi hari. Kami tidak menyadari sejak kapan kami mulai berbicara sendiri. Franz sering mengatakan, ada yang berjalan di balik dinding. Aku bisa mendengarnya. Otto mengalami delusi. Aku melihat cahaya biru kecil, seperti bayangan seseorang yang berjalan di masa depan. Karol marah-marah pada lampu. Baginya, lampu itu terasa seperti mata pengawas. Aku sendiri sering merasa dejavu, seolah aku pernah berdiri di tempat tertentu, mengucapkan kalimat tertentu, melihat peristiwa tertentu. Helmut mulai menggambar di lantai dengan pecahan roti kering. Gambar lingkaran. Lingkaran terus-menerus. Ratusan lingkaran. Waktu itu bukan garis. Ia lingkaran, katanya. Kami tidak mengerti. Tapi ia terlihat seperti sudah memahaminya. Pemberontakan pertama. Pada hari ke-12, kami memutuskan menghancurkan dinding yang bertanda angka. Kami memasang granat seluruhnya. Kami bersembunyi. Boom! Asap menebal, fragmen logam berserakan. Namun, saat asap menghilang, dinding itu utuh kembali, seolah dibuat ulang dalam sekejap. Dan angka kembali menjadi 01. Rak makanan kembali penuh. Posisi barang kembali ke awal. Luka kami hilang. Kami kembali ke hari pertama. Saat itu, kami sadar. Ini loop. Kami terjebak dalam loop. Dan tidak ada cara kabur dari lingkaran yang dibuat dengan sempurna. Pengulangan tanpa akhir. Bagian ini adalah inti narasi 1 jam. Aku akan memberikan variasi ratusan loop, perubahan perilaku, perubahan dunia, interaksi antar karakter, dan perubahan bunker. Loop 15. Kami mencoba membakar dinding dengan cairan alkohol. Tidak mempan. Loop 22. Kami mengotori ruangan untuk melihat apakah berubah. Semua kembali bersih. Loop 38. Kami melihat bayangan diri kami sendiri 2 detik lebih awal. Seolah masa depan bocor. Loop 52. Lampu berkedip. Makanan terlambat muncul 20 menit. Kami merasa lapar untuk pertama kalinya. Loop 70. Foto-foto baru muncul. Foto kami dengan posisi berbeda. Foto kami sedang tidur. Foto kami menatap kamera. Yang terakhir, paling menakutkan. Foto kami menatap dinding yang tidak ada kamera. Loop 111. Helmut hilang. Tidak mati, tidak lenyap. Kami bangun dan ia hanya tidak ada. Namun rak makanan tetap berjumlah 5 porsi. Loop 112. Helmut kembali. Ia tidak sadar pernah hilang. Kata-katanya, "Kenapa kalian menatapku seperti itu?" Kami tidak menjawab. Loop 150-200. Keanehan makin besar. Sesekali dunia luar muncul sekilas di balik dinding. Seperti hutan, parit, kota terbakar. Namun ketika berkedip kedua, semua kembali ke beton. Loop 211. Aku melihat diriku sendiri, berjalan di lorong. Padahal aku sedang berdiri. Bayangan itu hilang perlahan. Monitor pertama muncul. Pada loop 438, monitor muncul dari dinding, memutar data. Subjek, 5 prajurit. Fase, observasi emosi manusia tanpa waktu. Hasil, stabil. Kami menjerit, memukul layar. Tidak ada gunanya. Pintu luar terbuka. Fase simulasi.
Pada loop entah keberapa, pintu utama terbuka. Kami keluar, dunia luar membeku. Tidak ada angin, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Segalanya berhenti. Tulisan kecil muncul di tanah. Simulasi luar selesai. Mulai reset. Buku catatan dari masa lain. Pada loop berikutnya, buku catatan muncul. Tulisannya, "Kami bukan yang pertama, dan kalian bukan yang terakhir. Jangan cari pintu keluar." Loop tidak mengurung tubuh, tapi mengurung kesadaran. Hilangnya kemanusiaan. Panjang tentang jatuhnya mental para prajurit. Franz mulai bicara dengan tembok. Karl tertawa melihat angka riset. Otto mematung berjam-jam. Helmut selalu menangis sebelum tidur. Aku mencatat setiap loop, sampai catatanku hilang setiap riset. Namun, keanehannya, kami tidak mati, tidak tua, tidak sakit. Tubuh kami dipaksa bertahan. Namun, jiwa pelan-pelan hancur. Bukaan kedua, dunia alternatif. Pada loop tertentu, pintu lain muncul. Di baliknya, desa kecil, langit biru, anak-anak bermain. Namun, mereka membeku saat kami mendekat. Mereka tersenyum terlalu lama. Gerakan mereka salah. Satu anak berkata, "Semua ini bukan untukmu." Dan semuanya runtuh menjadi cahaya. Kami kembali ke bunker. Loop 01 lagi. Hilangnya satu persatu. Pada loop yang tak terhitung, teman-temanku menghilang satu persatu. Namun pada loop berikutnya, mereka muncul kembali tanpa ingat apapun. Loop memaksa keberadaan mereka seperti figur yang diriset. Aku mulai kehilangan definisi nyata. Bab 14. Pengakuan terakhir sistem. Satu hari, entah loop keberapa, monitor menunjukkan pesan. Subjek Bauer, tinggal satu yang stabil setelah 1852 loop. Lalu pesan kedua, subjek bertahan melebihi protokol normal. Akses kebebasan diberikan. Pintu baru muncul, cahaya putih, angin hangat. Aku melangkah keluar, dan dunia berubah. Rumput hijau, langit cerah, tidak ada perang. Tapi rumah kecil di depan punya satu hal yang menghancurkan harapan. Pintu baja hitam, pintu bunker di atasnya. Fase simulasi baru dimulai. Aku tahu, aku tidak pernah kelar. Ini bukan pembebasan. Ini level baru dari loop. Aku menutup mata, menghela nafas, dan pintu itu perlahan membuka. Epilog, loop tanpa akhir. Aku melangkah masuk, dan semuanya gelap. Tidak ada suara, tidak ada dunia, hanya suaraku sendiri berkata, "Selamat datang di loop berikutnya, Eric Bauer." Suara itu bukan milikku. Itu suara seseorang yang mengamati dari jauh dengan kesabaran tak manusiawi. Lalu lampu menyala, rak makanan terisi, dinding muncul angka 01. Aku tertawa kecil, singkat, patah, karena aku tahu ini hanya permulaan dari tak terhingganya waktu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.